Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Gimana nih teman-teman, udah pada daftar? Udah pada pilih formasi belum? Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara memilih formasi yang tepat untuk kalian. Kita lanjut ke videonya ya. Nah, teman-teman, sebelum kita memilih formasi, kita harus membuat akun dulu ya, teman-teman, di websitenya sscsn.bkn.go.id. Mungkin kalian juga udah tahu ya, udah familiar ya. Jangan lupa kalian untuk bikin akun. Di sini nih, bikin akun. Nah, kalian bikin akun, nanti siapin KTP, KK, terus nanti swafoto ya teman-teman. Swafotonya itu selfie biasa aja gitu. Kalau di tahun 2019 dulu itu kan harus bawa kartu akun sama KTP. Kalau sekarang tuh nggak perlu bawa kayak gitu. Jadi cukup foto aja gitu ya, selfie aja gitu. Terus ukuran filenya itu 200 KB kalau nggak salah ya, maksimal itu. Diperhatikan untuk ukuran fotonya. Terus nanti kalian bikin akun, melengkapin data gitu ya, masukin email, nomor HP, terus nanti ada kode verifikasi, terus kakak KTP, swafoto, terus foto yang backgroundnya merah kayak gitu ya teman-teman. Itu kan udah ada semuanya syaratnya ya teman-teman. Kalian nanti bisa baca di alur seperti apa, pilih CPNS gitu kan. Ini ada buku panduannya, buku petunjuknya, ada alurnya seperti apa gitu ya. Nanti bisa dibaca seperti itu. Oh ya teman-teman, untuk pendaftarannya kan udah dibuka nih tanggal 30 Juni kemarin dan akan ditutup pada tanggal 21 Juli 2021. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman ya. Masih ada beberapa hari yang bisa dipersiapkan untuk kalian. Nah, teman-teman, jadi hari ini aku akan bahas tentang gimana cara memilih instansi, gimana cara memilih formasi gitu ya. Nah, kalian bisa tahu nih instansi yang membuka pendaftaran. Di sini ada nih teman-teman, bisa dicek di sini. Nah, seperti ini. Kalian bisa mengetikkan nama instansi yang kalian tuju. Misalnya Kementerian Pertanian. Nah, ini ada CPNS, lalu kita klik pengumuman, nanti akan masuk ke website instansi seperti ini. Ini contohnya teman-teman. Atau kalau mau ke pemerintah daerah juga bisa, misalnya ke Kap Bogor gitu ya. Nah, di Kap Bogor itu sudah dibuka pendaftarannya, ada P3 Guru, CPNS sama P3 Kanon Guru. Bisa dicek informasinya seperti itu. Nanti akan diarahkan ke BKPSDM di instansi yang kalian tuju gitu ya, di daerah masing-masing seperti itu. Kemudian seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalian bisa klik nih layanan informasi, ada info lowongan. Kemudian jenis pengadaan, misalnya CPNS, instansinya misalnya Kementerian Pertanian gitu ya. Tingkat pendidikannya S1 ya, misalnya seperti itu. Nah, ini dipilih misalnya pertanian aja nih gitu misalnya. Terus misalnya kita cari nih yang buka di mana aja gitu.
Nah, teman-teman, kalian mau pilih instansi yang mana nih? Ini adalah pertanyaan pertama yang harus kalian tanyakan ke diri kalian sendiri gitu. Apakah mau pilih instansi pusat atau daerah? Nah, kalau pusat itu biasanya ke kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian, seperti misalnya Badan Kepegawaian Negara atau yang lainnya bisa kalian search ya. Apa aja lembaga pemerintah non-kementerian di pusat. Nah, kalau yang di daerah itu bisa Pemprov atau pemerintah provinsi, bisa pemerintah kabupaten, Pemkab, atau Pemkot, atau pemerintah kota. Bisa kalian pilih. Nah, pertimbangannya adalah kalau di pusat itu biasanya harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Terus, tapi konsekuensinya adalah kalian bisa dapat tukin yang lebih gede atau tunjangan kinerja yang lebih gede gitu ya. Terus kalau di daerah itu lebih stabil sih teman-teman. Jadi kayak biasanya akan stay di situ untuk minimal banget 10 tahun karena nanti pas pemberkasan ada penandatanganan yang tidak mengajukan pindah selama 10 tahun, bersedia untuk tidak mengajukan pindah gitu. Jadi kalian akan stay di situ. Dan itu juga pertimbangan ya teman-teman. Jadi jangan gegabah kalau milih asal daerah yang kira-kira banyak apa formasinya, tapi ternyata kalian nggak bisa pindah dari situ, sedangkan kalian ada tanggungan atau kalian pengen tinggal di kota lain yang sama keluarga kayak gitu-gitulah itu bisa dipertimbangkan lagi gitu ya teman-teman. Oke. Nah, gimana cara cari instansi kalian tuh kalian pengen apa, terus formasi apa aja yang dibuka di penerimaan CPNS kali ini, kalian bisa cari tahu lewat yang pertama website instansi. Jadi misalnya pengen ke Kementerian Pertanian, ya udah search aja di Google Kementerian Pertanian nanti akan muncul official account-nya gitu ya, official website-nya gitu. Di situ biasanya ada informasi tentang penerimaan CPNS dan formasi yang dibutuhkan. Lalu website dari BKN atau BKD gitu ya. Misalnya BKN regional berapa atau dari BKD-nya masing-masing atau nama lain dari BKD itu ada yang namanya BKPP, ada yang namanya BKPSDM, ada yang namanya BPSDM dari masing-masing instansi yang dituju. Misalnya nih Kabupaten Bogor itu namanya BKPSDM Kabupaten Bogor atau kalau dari Jawa Barat tuh BPSDM Jabar kayak gitu. Atau yang terakhir dari grup Telegram. Biasanya kalian tinggal search aja, nanti akan muncul channel yang di situ isinya udah kumpulan dari PDF instansi-instansi yang membuka lowongan seperti itu. Jadi mudah sekali ya saat ini teman-teman untuk cari tahu formasi apa yang buka sesuai sama kualifikasi pendidikan kalian, baru kalian bisa daftar di akunnya SSC ASN gitu. Oke, apa aja nih yang perlu dicari tahu sebelum melakukan pemilihan formasi ini gitu ya? Yang perlu dipertimbangkan, yang perlu apa ya dipahami gitu, jangan asal pilih gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah kualifikasi pendidikan. Yaps, ini adalah yang paling penting karena kualifikasi pendidikan itu adalah eh, hal utama gitu ya, yang menentukan lolos tidaknya kalian nanti di seleksi administrasi, ataupun misalnya kalau di seleksi administrasi itu bakal lolos, nantinya akan di-recheck lagi pas pemberkasan ketika setelah tes SKD, SKB gitu kan. Jadi jangan sampai gara-gara kualifikasi pendidikan aja nih jadi bermasalah. Jadi dibaca lagi kualifikasi pendidikan apa yang dibutuhkan di formasi tersebut gitu ya teman-teman. Jadi dipastikan S1-nya tuh S1 apa misalnya gitu. Atau D3-nya D3 apa itu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Itu ya teman-teman. Terus gelarnya juga diperhatikan. Mungkin bisa ditanyakan ke helpdesk-nya SSC-ASN atau apa namanya ke instansi yang dituju. Mungkin ada helpdesk-nya juga ya teman-teman. Dipastikan aja misalnya gelarnya ini apakah bisa digunakan gitu ya. Dalam artian misalnya nih uh, ada tuh contoh misalnya dia sarjana teknologi pertanian gitu kan. Itu misalnya S1 yang dibutuhkan formasinya S1 pertanian aja.
Nah, ditanyain tuh apakah S1 teknologi pertanian itu bisa gitu, STP itu bisa, seperti itu. Pokoknya hal-hal sekecil itu ditanyakan. Itu contoh aja ya teman-teman. Daripada nanti di akhir malah jadi suatu penghambat gitu. Jadi dipastikan aja. Gitu ya, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan oleh instansi tempat formasi itu berada gitu. Yang kedua adalah jenis formasi. Jenis formasi ini seperti yang aku jelaskan di video aku yang sebelumnya, itu jenis formasinya kayak formasi umum atau cum laude kayak gitu, itu diperhatikan aja. Itu ya teman-teman, itu nanti ini nggak terlalu ini sih, cuman ya tetap diperhatikan aja apakah ini khusus untuk cum laude atau untuk umum, kayak gitu. Yang ketiga adalah jumlah kebutuhan formasi dan saingan. Untuk jumlah kebutuhan formasi itu kan udah tertera tuh butuhnya satu gitu ya, apa dua kayak gitu kan, atau ada yang mungkin banyak gitu. Nah kalau saingan ini, kalau seingatku pas tahun 2019 itu, ketika udah periode pendaftaran kayak sekarang ini tuh kayak ada real time gitu sih, seingatku ya. Tapi aku belum cek sih untuk tahun ini, yang di tahun 2021 ini apakah ada tuh jumlah pendaftarnya gitu kan, bisa dikira-kira tuh nanti 1 banding berapa kayak gitu kan. Cuman itu menurutku nggak terlalu ini sih ya teman-teman, nggak terlalu krusial gitu. Yang penting gimana kita mempersiapkan diri biar kita masuk dalam 3 besar atau 3 kali formasi dari yang dibutuhkan di instansi yang kita tuju itu gitu, karena biar bisa lolos ke SKD gitu ya teman-teman. Terus yang keempat adalah jenis jabatan. Nah, jenis jabatan ini perlu diketahui untuk apa? Biar kalian itu tahu gitu teman-teman. Jabatan kalian itu apakah jabatan pelaksana atau jabatan fungsional. Dan nantinya akan mempengaruhi ke SKB-nya. Jadi materi SKB-nya gitu loh teman-teman. Oke, nanti mungkin aku akan membuatkan video tersendiri tentang jenis jabatan ini, apakah masuk jabatan pelaksana atau fungsional, dan apa bedanya gitu ya teman-teman. Itu. Atau kalian nanti bisa googling dulu aja bedanya jabatan fungsional dan jabatan pelaksana gitu. Dan jabatan kalian itu masuk yang mana gitu. Yang kelima yaitu kualifikasi pekerjaan. Maksudnya apa? Biar kalian ada gambaran nih, formasi kalian itu kerjanya besok akan ngapain gitu ya teman-teman. Jangan sampai kayak kita kuliah salah jurusan gitu ya. Aduh, aku bayanginnya kuliahnya begini, ternyata yang aku dapetin kayak gini. Sama juga di pekerjaan gitu. Jangan sampai kita bayanginnya kayaknya analis bla 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 ini tuh kerjanya paling ya cuman ketik-ketik atau apa kayak gitu kan. Tapi ternyata ada job desk-nya gitu loh yang apa namanya spesifik lainnya gitu. Makanya coba kalian googling, kalian browsing, kira-kira pekerjaan itu tuh ngapain gitu ya. Atau biasanya ada peraturan menterinya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut gitu. Ada tupoksinya pasti, ada peraturannya. Coba dicari tahu gitu ya teman-teman. Biar nggak kaget aja besok pas kerja gitu. Dan yang keenam ada syarat khusus, misalnya perlu tes bebas nafsa, atau perlu tes kesehatan jasmani rohani, atau perlu uh, syarat TOEFL kayak gitu-gitulah. Itu yang perlu diperhatikan juga ya teman-teman, dan dipersiapkan juga pastinya. Oh ya, kalau buat kayak surat kesehatan jasmani rohani, bebas nafsa, itu nanti juga akan ditanyakan lagi pas pemberkasannya gitu. Jadi ya kalian gimana caranya biar tetap sehat gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen apa aja konten yang mau dibahas selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.